Kesederhanaan Nabi itu, bahkan beliau kalau ketemu anak kecil mengucapkan salam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala gilmanin fasallama alaihim. Nabi ketika berjalan ketemu anak-anak kecil, Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Kalau kita kadang kan gengsi ya, wah saya ini lebih tua, yang muda ya harus menyapa saya dulu lah. Padahal perintahnya yang tua disuruh menyapa anak-anak kecil, anak-anak muda dengan mengucapkan salam, itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada yang lebih muda. Kadang kan enggak, kita kalau merasa statusnya kita lebih tinggi, usia kita, pangkat kita dan sebagainya, derajat kita minta dihormati, minta disapa duluan. Tidak seperti itu yang dicontohkan Nabi. Bahkan Nabi tidak gengsian kan, kerja itu tidak gengsi beliau. Nabi itu apa? Menggembala kambing itu biasa. Kalau orang zaman sekarang kan malu, terpaksa ya. Kadang bertani itu anak-anak zaman sekarang nggak mau. Kalaupun bertani membantu orang tuanya terpaksa. Kalau ada yang lebih enak, milih yang enak. Nabi tidak pernah gengsian. Hidup sederhana, rendah hati, tawadhu. Kan pernah bilang kan Nabi di riwayat Bukhari itu, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'yal ghanama. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah kecuali pernah menggembala kambing. Para sahabat tanya, qalu wa anta ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, na'am kuntu ar'aha ala qararito li ahli Makkah. Betul, saya juga pernah menggembala kambing untuk mendapatkan beberapa upah kirot dari kambing-kambing penduduk Makkah. Nggak gengsian. Nah, kita kadang ini kan gengsian, mau kerja apa tuh milih-milih begini-begini ya. Yang penting halal, dan kita untuk tujuan ibadah jangan gengsian. Nah, ini yang dicontohkan Nabi, kesederhanaan, tidak menggunakan fasilitas, tidak hedonis kan ya. Anak-anak zaman sekarang kan hedonis ya. Naik ekonomi aja nggak mau, mintanya VVIP ya. Bahkan kalau bisa ya tidak hanya VVIP ya, jet free gitu ya. Para jemaah, ini penting menjadi teladan kita ya. Karena apa? Ketika kita bisa ittiba Rasul, itu rahmat Allah akan diturunkan kepada kita. Kita akan diberikan rahmat Allah. Maka di surat Al-A'raf ayat 156 itu, wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, dan rahmatku sangat luas, meliputi segala sesuatu. Itu dalam riwayat itu ketika turun ayat itu, iblis itu berjingkrak-jingkrak, senang sekali. Wah, aku termasuk mendapat rahmat Allah karena aku bagian dari segala sesuatu kan. Maka Allah mengecualikan iblis dengan lanjutan di Al-A'raf ayat 156 masian apa? Fasa'aktubu halil ladina yattaqun wa yu'tuna zakata waladina hum bi ayatina yu'minun. Kata Allah, akan aku tetapkan rahmatku hanya lil ladina yattaqun, orang-orang yang bertakwa, taat patuh kepada Allah, wa yu'tuna zakah, dan mau membayar zakat, dermawan, luman. Waladina hum bi ayatina yu'minun, rahmatku hanya aku peruntukkan kepada orang-orang yang beriman, orang yang percaya dengan ayat-ayat kami. Tiga ini yang diberi rahmat Allah. Iblis kemudian apa? Berputus asa dari rahmat Allah, alias tidak mendapat rahmat Allah karena iblis membangkang, tidak takwa kan. Ketika diperintahkan bersujud kepada Adam di surga, menolaknya. Ternyata ketika turun ayat tersebut, lanjutannya tadi, giliran orang ahli kitab Yahudi Nasrani yang berjingkrak-jingkrak, senang. Wah, kami berarti yang termasuk dapat rahmat Allah karena kami juga bertakwa. Ya, orang-orang Yahudi Nasrani juga ngaku takwa ya. Kami juga berzakat, kami juga beriman dengan ayat-ayat Allah.
Maka kemudian Allah melanjutkan surat Al-A'raf 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah, yang akan mendapat rahmat Allah adalah mereka yang mengikuti Nabi Rasul yang ummi, mereka yang mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad. Maka ketika turun ayat tersebut, orang-orang Yahudi Nasrani ahli kitab berputus asa dari rahmat Allah, alias tidak mendapat rahmat Allah. Kita umatnya Rasulullah yang mengikuti beliau yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena orang-orang Yahudi Nasrani kan tidak mau mengikuti Rasulullah kan, tidak mau iman kepada Nabi terakhir, tidak mau mengikuti Al-Quran, menolak, tidak mau masuk Islam kan, yang nggak dapat rahmat Allah. Hanya kita umatnya yang selalu berbakti taat kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang insya Allah kita akan semua diberikan rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada muhsinin, orang-orang yang selalu menebar kebajikan. Jadi kalau kita selalu menebar kebajikan, kita senang dengan taman-taman surga majelis ilmu seperti ini, kita senang dengan berbagi, berinfak, berderma dari harta kita, inilah sangat dekat rahmat Allah diturunkan kepada kita semua. Jemaah rahimakumullah, bagaimanapun kita semua harus belajar, berusaha untuk menteladani Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Kalau kita ngaku cinta kepada orang yang kita cintai, maka kita akan juga selalu menyebutnya. Maka tidak elok kalau kita tidak membiasakan membaca sholawat kepada Nabi, karena perintah membaca sholawat itu langsung Al-Quran, dan Allah memberi contoh membaca sholawat. Coba kita lihat di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kepada Nabi. Jadi kita senang membaca sholawat kepada Rasulullah, itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah selain mengikuti ajaran-ajarannya. Maka sampai Nabi bilang, man sholla alayya sholatan wahidatan shollallahu biha asyran, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan membalas 10 kali. Dan kata Nabi, orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah orang yang senang bersolawat salam kepadaku. Nah, inilah sholawat. Jadi kalau kita berzikir, kita membaca Al-Quran, itu kalau kita sampai riak itu nggak boleh. Tapi kalau sholawat itu karena bukan kepada Allah, kepada Nabi, nah itu tidak ada penyakit riaknya. Jadi sholawat itu ya kita pokoknya dibaca, nah, itu bagus sebagai pendingin, sebagai AC ya. Saya ketemu ada mahasiswa yang kuliah di Al-Azhar Mesir itu, dia bilang kalau di Mesir itu ada orang mau tukaran, mau jotos-jotosan, kemudian di situ ada yang membacakan sholawat gitu, langsung rangkul-rangkulan sebagai pendingin. Saya nggak tahu kalau di Indonesia jika ada orang mau bertengkar, dipakai takbir atau dibacakan sholawat, ya akan rangkulan apa malah semangat jotosannya. Jamaah rahimakumullah, sudah syuruk. Demikian kajian sederhana pagi hari ini. Semoga Allah jadikan ilmu yang barokah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua nanti di akhirat mendapat syafaat Rasulullah, mendapat syafaat Al-Quran, mendapat syafaat puasa yang kita kerjakan, mendapat syafaat dari persaudaraan sesama muslim yang baik, mendapat syafaat dari orang tua kita, mendapat syafaat dari anak-anak kita,
Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang senantiasa selalu berada di jalan Allah. Kita semua diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.